Kembali lagi di channel Jago Listrik. Di video kali ini kita akan kupas tuntas tentang kapasitor, mulai dari cara kerja, struktur, fungsi, hingga aplikasinya dalam kehidupan nyata. Jangan lama-lama, langsung aja kita bahas. Kapasitor adalah komponen yang berfungsi menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik pada kedua platnya. Meskipun memiliki fungsi penyimpanan energi seperti baterai, cara kerja keduanya berbeda, teman-teman. Baterai menyimpan energi melalui reaksi kimia, sedangkan kapasitor menyimpan energi dalam medan listrik yang terbentuk antara kedua platnya. Karena itulah kapasitor dapat mengisi dan melepaskan energi jauh lebih cepat dibandingkan baterai, meskipun kapasitas penyimpanan energinya jauh lebih kecil. Kapasitor sangat cocok digunakan pada aplikasi yang membutuhkan lonjakan energi secara cepat. Contohnya kilat lampu atau flash pada kamera, start awal motor listrik, dan untuk menghaluskan tegangan keluaran pada power supply seperti pada charger ponsel. Untuk memudahkan pemahaman, kita bisa memakai analogi tangki air. Bayangkan sebuah pipa air dengan katup di salah satu ujungnya. Saat katup dibuka, air mengalir dengan kecepatan tetap. Namun, jika tekanan air tidak stabil, aliran air juga akan ikut terganggu, teman-teman. Nah, untuk menjaga kestabilan aliran, dibutuhkan yang namanya tangki penampung air. Saat tekanan air berlebih, air disimpan sementara di dalam tangki. Ketika tekanan menurun, air dari tangki akan mengalir untuk menjaga aliran tetap stabil. Jadi sama seperti kapasitor dalam rangkaian listrik, kapasitor juga bekerja sebagai penyimpan sementara muatan listrik. Contohnya, misalkan kita menyalakan dan mematikan lampu dengan cepat. Tentunya lampu akan berkedip-kedip. Lalu karena berkedip-kedip, kita tambahkan kapasitor nih dalam rangkaiannya. Dengan adanya kapasitor dalam rangkaian, lampu akan tetap menyala meskipun ada gangguan singkat pada catu daya. Jika kita menggunakan sumber tegangan yang tidak stabil, misalnya dari generator atau genset, lampu akan berkedip-kedip. Nah, dengan menambahkan kapasitor ini, fluktuasi atau naik turunnya tegangan bisa diredam sehingga lampu tetap menyala dengan stabil. Fungsi dari kapasitor dalam menjaga agar tegangan pada beban tetap stabil walaupun tegangan input berubah-ubah disebut juga regulasi tegangan atau bahasa kerennya voltage regulation. Oleh karena itu, kapasitor banyak digunakan dalam rangkaian catu daya atau power supply untuk menjaga kestabilan tegangan. Lalu bagaimana dengan struktur kapasitor? Kapasitor terdiri dari dua pelat konduktor dan ada bahan isolator di antara kedua pelat konduktor, disebut dielektrik. Ketika kita menghubungkan kapasitor ke sumber tegangan, pelat positif akan terisi muatan positif, sedangkan pelat negatif akan terisi muatan negatif. Nah, muatan-muatan ini menciptakan medan listrik di antara pelat-pelat tersebut, dan selanjutnya bisa menyimpan energi listrik. Kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik disebut kapasitansi, yang diukur dalam satuan farad. 1 farad sama aja dengan kapasitor yang dapat menyimpan 1 kolom muatan saat diberi tegangan 1 volt. Untuk meningkatkan kapasitansi tanpa memperbesar ukuran fisik kapasitor, maka digunakan bahan yang namanya dielektrik di antara kedua pelat konduktor. Medan listrik menyebabkan polaritas atom dalam dielektrik berubah atau terpolarisasi, sehingga menciptakan dipole. Polaritas ini menghasilkan lapisan muatan yang menarik lebih banyak muatan ke pelat konduktor, sehingga kapasitansi meningkat. Kemampuan bahan dielektrik untuk terpolarisasi disebut permitivitas atau konstanta dielektrik. Semakin tinggi permitivitas suatu bahan, maka semakin tinggi pula kapasitansi kapasitor tersebut. Kapasitor banyak digunakan di beberapa aplikasi. Contohnya dalam penyimpanan energi,
penyaringan sinyal atau signal filtering, dan rangkaian penunda waktu atau time delay circuits. Nah, jadi kapasitor ini sangat berguna dalam dunia elektronik ya teman-teman. Oke, sekian video kali ini. Apabila teman-teman ada tambahan, silahkan komen di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.